Saya bilang, Bapak yang orang native sini, Bapak mau ngabisin, silakan aja Pak. Bukan dihabisin Pak. Loh, nggak mungkin nggak habis Pak. Bapak tidak mungkin bisa dalam waktu 20 tahun tanam lagi. Saya berani taruhan. Sehingga akan ada jeda 10 tahun, 15 tahun, negeri ini akan kering. Jadi dari Polda, saya sebagai selaku Direktur Bidang Khusus Polda NTB, ada beberapa hal catatan yang kami ingin saya sampaikan terkait dengan penegakan hukum hutan logging yang ada di NTB. Saya sudah cukup lama mengamati modus dan motif terkait dengan permasalahan yang ada di NTB ini terkait dengan pengundulan hutan yang secara ilegal. Ada berapa banyak alasan-alasan, misalnya seperti di Sumbawa terkait dengan penanaman jagung. Itu kebijakan politik oleh beberapa daerah. Namun ditunggangi kegiatan-kegiatan bisnis dari beberapa orang yang ingin memanfaatkan hutan secara ilegal. Sehingga dampaknya dengan adanya penebangan yang secara ilegal itu dan tidak terarah mengakibatkan banjir bandang yang ada di Lampung maupun di Kota Bima maupun di Provinsi Bima. Nah, ini sangat prihatin akibat daripada kepentingan pihak tertentu, namun yang banyak dipikirkan oleh masyarakat. Nah, ini merupakan kerugian dari masyarakat sendiri, yang mana siapa yang harus bertanggung jawab. Untuk hal tersebut, saya berharap walaupun kita punya anggaran yang sedikit maupun dengan blok yang terbatas, kami ingin berharap kerjasamanya setelah stakeholder yang ada. Apa yang disampaikan Pak Kadis Lingkungan Hidup, saya ulangi, Dinas Kehutanan, itu terkait dengan pendistribusian pergerakan kayu legal logging, yang mana modusnya sudah mulai berkembang dengan cara melalui kontainer. Itu saya amatin masih kegiatannya masih ada di Bima maupun di Sumbawa Besar. Saya berharap pemangku yang ada di daerah tersebut agar benar-benar memperhatikan bahwa kerugian yang didampak daripada kegiatan tersebut sangat besar untuk NTB. Kenapa? Karena kayu tersebut itu sangat langka untuk kisaran di secara nasional. Kayu itu khususnya sono keling itu 1 kubik itu hampir puluhan juta. Sedangkan kita beli cuma 3 juta. Namun dijual di luar Indonesia ataupun dari para buyer-buyer yang ada di Jawa itu berani bulan kita membayar 1 kubiknya, sehingga itu menjadikan para pelaku-pelaku yang ada di luar ingin masuk ke NTB. Nah, kemudian karena saya sebagai aparat salah satu yang hukum di Polda NTB itu banyak dimingin-mingin, namun karena iming-imingan itu saya nggak tertarik, karena saya prihatin dengan korban-korban yang menjadi permasalahan yang ada di NTB, khususnya di Bima dan Lampung, yang dampaknya sangat besar. Berapa orang yang tidak tahu tiba-tiba datang banjir, kemudian rumahnya habis, kemudian barang-barang nggak bisa dipakai. Berapa kerugiannya? Padahal mereka nggak tahu apa masalahnya, tapi orang tertentu itu yang mengakibatkan permasalahan itu menjadi prihatin. Nah, untuk itu paling pelaku-pelakunya itu ya orang-orang itu aja. Mungkin ya kita nggak perlulah nakupin orang-orang yang pelaku-pelaku yang di lapangan. Cukup sebenarnya bandarnya aja ditangkap, sehingga kita ke satu tangkap pelaku yang di lapangan mengarah kepada bandar tersebut. Nah, itu pun sudah saya profil orang tersebut. Saya sih nggak ada kepentingan, cuma bahasa-bahasa di lapangan itu selalu mengatasnamakan bahwa aparat yang membacking gitu. Sekarang pertanyaan saya, aparat yang mana begitu kan? Nah, saya sendiri kalau pernah anggota saya yang melakukan terlibat itu, saya akan hukum. Karena apa? Sudah ada anggota saya yang hukum. Anggota kami sendiri ya mau nggak mau ya Anda sudah melanggar tersebut ya kami yang tindak. Sehingga bahasa-bahasa bahwa aparat-aparat itu yang membackingin, ya saya harapkan mungkin teman-teman yang rapat pada pagi hari ini kita duduk bersama-sama ingin menyelamatkan hutan kita. Hutan kita ini sangat kaya, sehingga untuk kedepannya untuk generasi kita mendatang, kalaupun dimanfaatkan silakan, tetapi harus jelas. Jangan sampai barang ini keluar tapi kita nggak bisa menikmati. Kasihan juga
generasi kita. Kenapa? Karena barang ini suatu saat pasti akan langka dan kita tidak akan bisa dapat apa-apa. Untuk itu, mari kita bersama-sama, kalau mau dimanfaatkan hutan ini, manfaatkan dengan yang secara maksimal dan efektif untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di NTB ini. Kalau kita bisa maksimalkan, saya yakin NTB ini akan lebih maju daripada daerah lainnya. Apalagi di Bali sudah nggak ada hutan. Di situ hutan sudah dimanfaatkan kepentingan wisatawan dan kemudian sudah nggak ada sawah lagi. Nah, untuk itu mungkin kita belum tergerus hal tersebut. Kita kelola dengan maksimal hutan kita ini. Kalau perlu kita jadikan daerah-daerah yang geopark ataupun daerah yang sifatnya menjadi tujuan wisatawan sehingga kita bisa menjual lebih bernilai dibandingkan dengan kepentingan pihak tertentu. Dan untuk itu saya berharap apabila ada hal-hal yang bersifat negatif dengan Polda NTB khususnya kami, silakan lapor kepada kami dan akan saya tegur kepada saya terlibat langsung terhadap penegakan hukum ini maupun ilegal tersebut. Itu yang saya. Dan kemudian terkait dengan moratorium, memang ada baiknya, ada ruginya juga. Kalau ada baiknya, saya perhatikan banyak kayu-kayu sonokeling yang tertimbun di Sumba Besar. Di gudang-gudang itu banyak sekali sonokeling yang tertimbun. Dan ini pun saya juga nggak ngerti juga. Kenapa kita sudah lama mensosialisasikan dengan cara penerbangan itu harus ada 3 stakeholder yang harus menandatangani. Namun sampai saat ini masih ada para pihak tertentu setelah kayu dari gudang baru ditandatangani. Nah, mungkin ada baiknya apabila ada kayu sonokeling ataupun kayu lainnya yang tidak ditebang berdasarkan terlibat daripada Babinsa, Babinsa Tipmas maupun Kepala Desa, dianggap itu ilegal karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama ini kan kita melihatnya setelah ditangkap, setelah dicek, kapan saat menebang ada nggak saksi yang melihat ini bahwa ini ditebang saat terjadi pengecekan, verifikasikan. Ternyata kayu itu sudah ditebang dulu masuk gudang baru diverifikasi. Nah, itu sebenarnya sudah menyalahi aturan. Mungkin di depannya kita rubah. Kalau ada kayu yang ditebang sebelum diverifikasi dikatakan ilegal, walaupun itu di kawasan milik masyarakat. Jadi begitu. Jadi mereka bisa menghargai kita. Kalau mereka nggak bisa menghargai kita, ya kita tegakkan sesuai dengan aturan. Sehingga dia punya izin, tapi karena nggak ada yang tahu, izinnya itu di kawasan tempat lain dia potong, tebang. Nanti pada saat mau ada masalah, baru keluarkan izin. Ini kawasan saya, baru nebang. Seolah itu kayu dari kawasan yang diizinkan, maksudnya dari perkebunan. Ya kita mungkin moratorium masih diberlakukan. Kenapa? Untuk biar nggak jadi peluang kesempatan bagi pihak-pihak tertentu. Apa disampaikan dari teman-teman itu bahwa kayu sudah mulai agak dingin. Dan informasinya juga saya mendengarkan sehingga kayu-kayu itu sekarang tertimbun. Orang mau keluar, ada yang habis dari lelang sampai dia menyampaikan kepada kami, Pak, kan ini hasil lelang, Pak. Kenapa loh, Pak? Iya, memang hasil lelang. Silakan itu hak Anda, tapi saat ini pemberlakuan moratorium itu bahwa kayu nggak boleh lagi keluar dari NTB saat ini. Nah, kalau memang kayu itu ada manfaatnya, digunakan untuk kepentingan masyarakat NTB. Jangan sampai kita yang punya bahan, tapi kita sendiri nggak menikmati kayu itu. Nah, kita dikasih pengganti dari kayu-kayu itu kan dengan kayu apa? Besi Bajaringan. Itu. Siap. Nah, sedangkan orang-orang kaya di sana, di luar sana itu memanfaatkan kayu yang natural, yang nggak bisa kita nikmatin lagi. Kayu sonokeling itu contohnya itu kan kecil itu udah bertahun-tahun, kan kayunya kalau tumbuh nggak bisa 10 tahun 20 tahun, dia mungkin 30 tahun baru lingkarannya itu baru 18 cm. Jadi cukup lama kita mati dulu baru tuh kayu baru besar. Nah, seandainya kalau kayu itu kita bisa jaga, kita manfaatkan dan kepentingan kesejahteraan untuk NTB sendiri, itu adalah alangkah baiknya. Misalnya kayu sonokeling itu diguntingkan untuk daerah, kita bikin seperti yang mereka inginkan, kita jual lebih tinggi sehingga pemanfaatan untuk masuk pajak di daerah PAD-nya ada. Kemudian masyarakat pun akan merasakan nikmatnya pemanfaatan kayu tersebut. Kalau kayu dalam bentuk log pergi terbang ke luar NTB, ya kita akan seperti penonton nanti akhirnya gitu. Kemudian yang masalah
perambasan hutan, memang disampaikan Pak Kasih itu benar. Saya sendiri terus terang punya lahan lah di Bima, kan saya juga mantan Kapolres Bima. Itu lahan saya ada 2 hektar. Saya nggak ngerti, kan ada yang jagain lahan saya itu. Terus kemudian katanya mau ditanam jagung loh, kok ada jagung? Iya Pak, ternyata ada yang ini Pak, jagung saya dijual, jadi disewa lahan saya itu sama orang lain. Jadi bukan dia yang nanam jagung, orang lain yang jagung. Terus kamu nanam jagung gimana? Saya yang jagung di hutan sana Pak. Jadi begitu. Jadi mereka itu ada lahan, dia jual, disewakan lahan itu, dan dia buka lahan di sini. Double dapatnya Pak Dir. Double jadi. Ya sama juga dengan ini masalah pupuk subsidi itu juga begitu. Mereka ajukan ke desa sekian pupuk, sekian ratus ton. Namun setelah diberikan pupuk itu nggak dipakai untuk pupuk di sana, dia jual lagi pupuknya di sana. Itu yang terjadi, dan dijual dijual di pasar-pasar. Nah ini kadang-kadang mereka banyak akalnya, padahal bantuan subsidi itu sangat berarti buat manfaat dari mereka. Namun ada peluang-peluang tertentu yang mereka lakukan demi kepentingan pribadi semata. Mungkin kita perlu pembahasan yang menyimpulkan kira-kira rapat ini apa yang bisa kita ambil poinnya Pak, sehingga kita bisa menguatkan, kemudian menindaklanjuti yang lebih baik lagi. Terima kasih. Case Bima ini cukup memukul kita loh Pak, dan itu harus introspeksi kita sendiri. Apa kita mau mempertahankan pola seperti itu, dan kemudian kita akan cari tuding. Saya lihat bukit kok coklat semua. Saya bilang gini, bagus izin Bapak, nanti mungkin kalau udah mulai rapat, bisa jadi nanti tinggal buka kabar aja. Saya bilang gitu, buktinya kan sekarang kan. Man qata'a sidrotan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu, sawwallahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Oleh sebab itu kita yang punya kekuasaan, punya jabatan kita jaga, masyarakat kita jaga. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, sudah terlihat kerusakan di atas muka bumi, di daratan, di lautan. Akibat apa? Bima kasabat aidin nas, karena kerakusan perbuatan tangan manusia.